Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions antara Newcastle United versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan Milan dengan skor tipis 1-2. Dengan hasil akhir ini berarti Newcastle United tersingkir dari kompetisi antar klub Eropa musim ini teman-teman. Dan memang AC Milan tidak lolos dari fase grup Liga Champions musim ini, tapi mereka masih akan bermain di Eropa karena nanti awal tahun depan akan bermain di babak playoff dari Europa League musim ini. Dan jika AC Milan bisa lolos dari babak playoff, maka nanti mereka akan bermain di babak 16 besar dari Europa League. Dan memang grup F ini kan adalah grup neraka ya teman-teman, karena selain Newcastle dan Milan, ada juga Borussia Dortmund dan juga Paris Saint-Germain. Dan saya kira awalnya Milan dan PSG lah yang akan lolos, tapi ternyata Borussia Dortmund yang menjadi juara grup. Dan seharusnya Newcastle bisa saja sih bertahan di Eropa dan bermain di babak playoff dari Europa League. Karena sebetulnya secara permainan, khususnya di babak pertama, Newcastle lah yang mendominasi jalannya pertandingan. Mereka menciptakan banyak sekali peluang. Tapi level agresivitas mereka itu menurun di babak kedua. Saya siaran kan pertandingan ini dini hari tadi di SCTV dan saya jelaskan masalah dari dua tim ini adalah dalam urusan mencetak gol, apalagi AC Milan. Di Liga Champions saja sebelum pertandingan dini hari tadi, Milan baru mencetak 3 gol. Nah ini kan sebuah masalah yang besar. Bagaimana caranya Milan bisa menang kalau mereka tidak bisa mencetak banyak gol? Tapi sebetulnya kesulitan Milan dalam mencetak gol bukan karena mereka tidak bisa menciptakan peluang. Justru mereka bisa menciptakan banyak peluang, tapi conversion rate mereka yang memang tidak bagus. Sedangkan Newcastle United memang mencetak lebih banyak gol dari AC Milan. Cuma para pemain mereka juga sering menyia-nyiakan peluang yang mereka dapat, yang sebetulnya terjadi juga di pertandingan dini hari tadi. Dan pada saat siaran langsung juga saya jelaskan, ini saya kaget kok Pioli bisa pakai formasi 4-3-3 ketika away, walaupun secara permainan formasi tersebut berubah ketika bertahan. Jadi ketika bertahan formasinya berubah menjadi 4-2-3-1. Tapi sebetulnya ada niat dari Pioli untuk meminta para pemainnya bermain menyerang karena Milan kan membutuhkan kemenangan. Kalau seri belum tentu juga Milan akan bisa bertahan di Eropa. Namun hebatnya Pioli ketika dia melihat timnya ini tertekan terus, dia mengubah style of play dari timnya dengan meminta para pemain, khusus yang bermain di tengah, lebih sering terlibat dalam proses membangun serangan. Artinya jangan cuma bertahan sampai ke dalam. Nah di babak pertama, kalau menurut hemat saya sebetulnya Milan mau main menyerang, tapi gak bisa. Karena level agresivitas dari para pemain Newcastle itu luar biasa. Mereka menekan para pemain Milan. Di semua sektor, mulai dari sayap, ke tengah, sampai juga di lini pertahanan. Mereka tidak membiarkan para pemain Milan lama menguasai bola. Nah bagaimana caranya Milan bisa membangun serangan? Ketika pressure dari para pemain tim lawan itu intens. Maka itu banyak pemain dari Milan, khususnya yang bermain di lini tengah atau juga di sayap, ya cenderung bertahan. Mereka lebih fokus dalam bertahan. Nah, gimana caranya mau build up serangan? Bagaimana caranya mau membangun counter yang cepat kalau lebih banyak pemain itu berada di dekat kotak penalti? Sedangkan Newcastle United juga memang kita tahu banyak pemain mereka yang absen ya. Bahkan penjaga gawangnya bukan Nick Pope. Tapi sebetulnya secara permainan nggak mengecewakan juga, cuman mental nih. Mental para pemain Newcastle tampak lemah. Karena ketika Milan menyamakan kedudukan, tampak permainan mereka sudah berubah. Dan bukan berarti di babak kedua itu mereka bertahan, enggak, tapi level agresivitas mereka tuh menurun, entah mengapa. Tapi Pioli pintarnya selain juga meminta para pemainnya mengubah style of play mereka, main lebih tinggi, juga melakukan serangkaian pergantian pemain yang bisa meningkatkan tempo permainan dari Milan. Jadi Milan tuh gak bermain dengan high tempo, apalagi di babak pertama. Newcastle kan mainnya high tempo, tapi ketika Milan juga main high tempo, nah itulah yang menyulitkan para pemain Newcastle. Karena mau gak mau mereka juga harus lebih sering bertahan. Justru Newcastle jelang pertandingan berakhir, mungkin 15 menit terakhir jalannya pertandingan, lebih banyak mengandalkan counter attack. Jadi ada peran dari Pioli juga, ini yang membawa timnya meraih kemenangan. Dan ini bukan kemenangan yang mudah bagi AC Milan. Karena kita tahu Newcastle adalah tim yang jago kandang. Cuma sayangnya Milan tidak menang di kandang mereka sendiri di pertemuan pertama, di mana mereka menciptakan banyak sekali peluang. Kalau nggak salah total percobaan itu sampai puluhan, mungkin 23 atau 25 secara total. Peluang yang berbahaya mungkin belasan gitu.
Jadi jika para pemain Milan nggak bisa finishing, padahal sudah bisa menciptakan peluang, ya sama juga bohong kan. Tapi saya melihat dari jalannya pertandingan seperti yang saya jelaskan ketika siaran langsung nih, cara para pemain Newcastle itu menutup ruang, ini sudah gak ada obatnya. Jadi mereka menutup ruang bukan saja di lini tengah, tapi juga di lini pertahanan mereka, sehingga menyulitkan para pemain Milan untuk mengandalkan skill individu. Biasanya kan tuh Leao yang mengandalkan skill individu, makanya itu Leao cuma sekali aja mendapatkan peluang di babak pertama, dan memang itu satu-satunya peluang dari Milan karena gak bisa bergerak mereka. Dan juga untuk pertandingan ini kan Milan mengalami krisis ya di lini pertahanan, banyak pemain mereka yang absen ya. Kalulu dan Theo gak bisa main ya, jadi ternyata Theo yang dimainkan sebagai center back. Nah ini mengurangi juga daya serang dari Milan yang biasa dilakukan dari kedua sektor sayap, mulai dari fullback. Nah Florenzi main di kiri, tapi menurut saya biasa saja. Calabria oke lah, not bad. Tapi seandainya Theo main di kiri, wah bisa beda ini cerita. Trippier gak akan leluasa untuk menyerang, tapi Trippier ini leluasa, enak banget dia mainnya di babak pertama. Dan memang sih Newcastle mencetak gol yang indah, sebelumnya juga mereka mendapatkan peluang kan, yang Tomori bisa menghalau bola. Tapi ini adalah gol yang indah dan kemampuan para pemain Newcastle untuk mengandalkan speed and skill individu yang menyulitkan para pemain Milan, karena Gordon tuh luar biasa mainnya. Jadi Gordon yang melakukan pergerakan lagi ya, individu, dan dia bisa memberikan bola kepada Luis Miley, dan Luis Miley ini pemain muda nih ya. Kalau nggak salah nih dari Newcastle yang mulai diberikan kepercayaan ya oleh Eddie Howe, memberikan umpan kepada Joelinton. Wah, ada gol. Ini golnya indah banget. Ini udah skenario yang ideal bagi Newcastle, unggul lebih dulu, mainnya bagus, dan Milan cuma bisa menciptakan satu peluang, itu pun tidak on target dari Leo ya. Ada lagi sih, satu lagi dari Pulisic, tapi ya melenceng. Dan Pulisic memang permainannya gak seperti biasanya ya, bahkan Ruben Loftus-Cheek tuh lebih banyak berada dekat lini pertahanan, padahal tuh saya ingat ketika lawan PSG dia mainnya bagus kan. Tapi di babak kedua ini saya ngelihat ketika para pemain Milan lebih banyak ya berani bermain ofensif, mereka lebih banyak mengandalkan skill individu mereka. Nah baru para pemain Newcastle kebingungan. Dan gol dari Pulisic ini ya sepertinya juga tidak disengaja juga ya, karena sebetulnya itu kan Tomori yang syuting ya, tapi bola ternyata mengarah ke Giroud dan Giroud bisa memberikan sontekan dengan kakinya kepada Pulisic yang bisa melakukan finishing. Ini gol yang sangat penting bagi Milan, karena ketika menyamakan kedudukan tampak para pemain Newcastle udah goyang. Mungkin kaget mereka. Dan seandainya tuh PSG gak menyamakan kedudukan, kan PSG tertinggal dulu ya dari Dortmund, dan Milan menang, wah Milan yang lolos loh. Jadi ketika skor 1 sama, bisa saja para pemain Milan bertahan, tapi enggak, mereka tahu mereka harus menang kalau mereka ingin bertahan di Eropa. Nah maka itu ketika para pemain Milan itu bisa bergerak lebih leluasa pada saat agresivitas dari para pemain Newcastle menurun, baru mereka menciptakan banyak sekali peluang. Leo seharusnya itu udah gol, sayang tuh kena tiang. Iya kan bagus sekali itu pergerakan dia, cepat banget. Tapi ketika Pioli melakukan pergantian pemain seperti Jovic masuk, Okafor masuk, Chukwueze masuk, kan saya ketika halftime saya jelaskan ini tampaknya Chukwueze harus masuk, tapi Pioli tentu akan memberikan beberapa menit lagi bagi Pulisic untuk bermain di babak kedua. Dia tunggu dulu nih pasti. Nggak mungkin dia tarik keluar, atau kalau dia tarik keluar ya kemungkinan mainkan Chukwueze langsung. Tapi Pioli kan pintar juga, dia tunggu dulu, kasih dulu Pulisic waktu. Dan ternyata setelah Pulisic menyamakan kedudukan, baru kemudian jelang pertandingan berakhir, kalau nggak salah menit 70-an ya, atau jelang menit 70, nah baru tuh Chukwueze masuk. Nah Chukwueze masuk, speed bertambah di depan, ada Okafor juga masuk, ada Jovic juga masuk. Nah artinya memang Pioli ini adalah pelatih yang mengandalkan sepak bola menyerang musim ini. Memang Milan bermainnya lebih menyerang musim ini, cuman conversion rate mereka nggak bagus. Dan lihat kombinasi passingnya, kalau nggak salah tuh Jovic, Okafor, dan juga Chukwueze, dan Chukwueze bisa mencetak the winning goal. Inilah Milan yang sebenarnya. Tapi sayang kan di first match di San Siro lawan Newcastle mereka tidak bisa meraih kemenangan. Memang sangat disayangkan Milan tidak akan bermain di Liga Champions ya. Di sisa pertandingan musim ini, kan musim lalu mereka lolos sampai semifinal, tapi ya paling enggak mereka tetap bertahan di Eropa. Mereka akan bermain di babak playoff dari Europa League. Itu tentu adalah penambahan income, penambahan pemasukan bagi klub, dan kedepannya bagi para pemain Milan ya mereka harus lebih berani lagi ya mengandalkan skill individu mereka, karena ketika para pemain Milan mulai mengandalkan skill individu mereka, disitulah kita melihat para pemain Newcastle mulai kesulitan untuk bisa mengimbangi kecepatan dan juga pergerakan individu dari para pemain Milan. So well done Milan, at least gak tersingkir dari Eropa seperti sebelumnya Manchester United kan. Jadi kita tunggu nanti perjuangan dari AC Milan di babak playoff dari Europa League yang undiannya akan dilakukan pada hari Senin pekan depan teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.